bisa beda bisa sama juga ya, karena Geek kan tim yang udah berani aja. Yang penting mereka draftnya sama, gameplay pasti bisa beda. Itu yang sering kita tangkap dari Geek Fam. Masih dengan Chip, Kalea, dan juga Harit. 3 band sama. Bagi Geek, Suyo nih abis ini. Apa ditawarkan? Fanny atau Suyo? Atau di trade aja Om? mending band Fanny gak sih? Popeyus. Atau Suyo di trade. Kalau ngomongin cara trade, ini memastikan dulu Dewanya bisa firm nggak pakai Fanny tersebut. Ya. Karena kalau ngomongin cara Geek Farm, dia udah coba di match sebelumnya, walaupun Oke. dia kalah. Oke. Tapi sekarang Suyo ya berarti? Suyo yang atau terlepas. Fanny? Ya, ini bakal diadu dulu, tapi masih dengan Fanny yang dipakai kembali muncul. Dan masih dengan Chow Kimi juga. Masih sama persis. Yep. Cuman bedanya ini nggak akan ada Popeyus ya untuk Gops. Yap. Gatot kaca nggak misalnya tuh? Bisa. Sesuatu- Gatot kaca untuk Gops. Sesuatu yang tebal bisa jadi badan, lompat ke belakang ganggu Kimi. Ini cusin dulu sih. Pasti Tapi ya? kalau ngomongin Gatot kaca, berarti tandanya power dari tim Geek Farm ini lebih punya power badan. Tapi nggak terlalu mengganggu. Oke. Ada 2 sebenarnya opsinya, Gatot kaca, Blue. Kalau emang mau main yang tebel. Tebel, Tapi tebel, kalau mau betul. main agresif, jangan lupakan Arlong Arlong. dari Gops. Oke. Cusin dulu. dulu sih. Sabar ya, ada cusin dari Aboy. Harusnya. Itu dia keluar. Dan Moskovi ternyata diambil sekarang ya. Strategi yang berbeda harusnya. Dan Dewa juga kalau misalkan emang berhadapan dengan strategi tersebut, harusnya udah ada jalan keluar ya. Betul. Kalau tadi kayaknya mereka cukup kaget. Mhm. Ya, karena mereka bisa antisipasi misalnya ambil Beatrix-nya buat pilihan mereka. Tapi dengan kehadiran Moskov berarti untuk laning jauh lebih strong ya untuk Geek sekarang. Oke. Ini Suyo dulu kah? Atau mau Hayabusa? Tapi enggak, ternyata bukan prioritas hero untuk fans. Lebih ke Badang untuk bisa memberikan efek knockback dan cancellation ya Yap. bagi Fanny. Benar-benar ditutup berarti sekarang ya. Wah. Buat si Mankins. Betul. Dan sekarang tapi ada satu hal yang mungkin menjadi sebuah keuntungan dari Geek Farm. Mereka di saat punya Fanny tapi punya Moskov, ini bisa dibilang Fanny-nya bisa nge-buying time. Dan Fanny-nya tanggung jawabnya bisa dibawa sampai ke arah mid game aja. Mid to the late game tanggung jawabnya udah bisa dialihkan. Yap, yap. Jadi lebih fungsionalnya nanti dia bisa split push ya buat Fanny. Buat di mid to the late game menggantikan Moskov yang biasanya Iya. untuk jalanin lane yang jauh juga. Ya dia bisa lebih ke team fight aja berarti ya Yap. untuk Moskovnya. Oke, tapi laning phase yang kedua Hilda. Wah, Hilda di target. ban. Ini mau assassin kah? Hayabusa? Hayabusa harusnya bisa di ban sih. Ini musuhnya Cusin. Iya. Lane jauh juga bisa dipegang. Ya, karena kalau kita pakai hero-hero kayak Cusi, misal itu ketemu dengan Joy, Hayabusa, Lancelot, kayak sedih banget gitu loh. Ya. Oke. Waduh, apa tuh bacanya tuh? Once a geek, always a fan. Iya, satu lagi, let's go Geek. Oke. Dan ini dia fans. Oke, wajar untuk Retribution yang pertama dia itu agak cukup gemetar, tapi dia membuktikan kalau dia masih bisa keep up. Dan untuk di game kedua kali ini dia harus mudah lebih reset. Dia harus lupain semua. Dia baru pertama kali duduk di panggung ini supaya dia bisa lebih rileks. Benar. Kasih jam terbang ya. Iya. Oke, harus lebih enjoy lagi untuk di game yang kedua. Dan ke EXP-nya kah? Gatot kaca? Ya, Bisa Glue, jadi opsi. Blue, benar. hero-hero yang tebal itu dia Glue di ban. Cukup bermasalah sebenarnya dari Glue ya, karena pasti bisa nempel kemanapun dengan revamp yang baru didapetin dengan Glue. Iya, asalkan jangan kayak glue-nya Radit Overcook ya. Glue-nya pakai item pertama, Glowing One. Oh, bagus itu. Dia jadi roamer minta Glowing One. Bagus dari mana? Kenapa glowing one? Silakan tanya sendiri Oke, ke Radit nanti kita Overcook ya. tanya ya. Oke, Hayabusa kah, Ben? Ya, Assassin. Yap, Respect. respect. Itu kita sempat bahas loh tadi ya. Iya, bisa ya. Di game kedua di switch atau enggak? Yap. Karena switch menurut gua wise juga. Iya, karena Suyo justru bisa dipegangin sebenarnya sama Jusinnya juga ya. Om. Benar. Kalau memang Suyo yang bisa dipilih nantinya sama Dewa. Yap. Lebih susah buat tangkap ke Hayabusa dan bener Hayabusa Setuju banget akan gua. di ban. Setuju 100%. 100% karena bisa dibilang udah dibahas sama Aul dan saya tadi sebelum drafting ini masuk. Ya. Kita udah ngebahas kalau switch dari apa yang dia miliki di game pertama itu bisa saja terjadi. Oke. Nah, perbandingan kenapa Hayabusa dengan Link, kenapa mereka lebih pilih ke Hayabusa? Pertama, Link ini nggak sustain banget di early. Yap. Oke. Berbeda dengan Hayabusa. Mhm. Dan juga Hayabusa tanpa adanya Purple, dia masih punya bargain power. Betul. Dia masih bisa punya Shadow Girl, dia masih bisa laning split. Tapi lihat Link kalau udah nggak ada Purple buff. Iya.
agak Setengah nyawanya patah ya dikit setengah ya. nyawanya udah di surga. Oke. Tapi untuk Ling ya, yang diamankan GiGFam, mereka butuh sisi tambahan untuk bisa menghentikan laju dari Lingnya juga. Yap, ini ada Balowski kan? Ya. Masih ada Ruby, Chow sebenarnya. cowoknya diambil Oke. sama Muza ternyata. Oke, Johet Johet, Ya. Gatot, Ruby, masih bisa semuanya. Bahkan kalau mereka mau main Hellcurt pun ini masih oke banget. masih ya. Tapi tentang Edith. Edit untuk EXP harusnya dan Gatot. Gatot Sasha. Oke. Satu hero gold untuk maybe. Yang minimal mungkin harus bisa pegang early gak sih Om? Kalau early siapa? Beatrix gitu. Beatrix paling ya. Paling oke lah Beatrix, cuman Beatrix gak aman sama sekali dari... Ah. Oke. Ruby, gold lane, dan berarti Ling yang akan menjadi satu sosok penanggung jawab terbesar di Dewa. Single carry, Ya, Ya. single carry. Tapi ini menandakan kalau sosok Ruby tersebut setidaknya mau di-ganking lagi nggak masalah Baloy. Tapi pertanyaan aku, kenapa Gold Lane Ruby muncul di saat single carry-nya dari sosok seorang Ling yang membutuhkan pengawalan di iya, dalam kalau jungle-nya? dulu kita ngelihatnya hyper carry itu kalau nggak Ling Roger ya. Yes, Iya betul. benar. Tapi sekarang juga ya, Ruby kan biasanya keluar kalau lawannya Cloud. Cuman ini lawannya Moskov. Jadi lawannya lebih ke Fanny-nya juga nggak sih? Iya, ini lebih ke menutup pergerakan Make-It agar Oke. tidak jadi di game yang kedua. Oke, tapi mungkin concernnya bisa lebih karena Moskov ya ketimbang karena Make It. Tapi it is what it is. So, mari kita menyaksikan Dewa United mampukah memaksa ke game yang ketiga atau bahkan GiGFam memenangkan tanpa ada downloading game. Sebelum lempar ke knockdown sepertinya ada sedikit pause. Iya, mereka jalan di tempat soalnya. Iya, karena mereka shuffle. Waduh. mereka capek. Jadi saya tidak lempar di sana. Tapi ya, melihat Ling. Oke, tapi seenggaknya ada bala bantuan dari Kimi sih. Kimi tuh kalau memang jadi banget nih, Sakit banget juga. ngeri banget. Ngepoket tuh gak berhenti-berhenti soalnya. Nggak berhenti-berhenti, terus dideketin kita sakaratul maut Iya. langsung. Apalagi di sini banyak setup juga. Kayak kalau setup. ketarik dengan Emma Vendor terus kena Trajection Pulse. Wah, itu kan kekumpul semua akhirnya. Iya, terus ada Way of the Dragon juga kan Betul. pastinya untuk ya mensinkronisasikan bagaimana lagi sisi power Yap. yang dibawakan oleh Dewa. Sebenarnya kita harus melihat bagaimana nasib Make-It di game yang kedua. Begitu banyak Cece ya. CC yang terkhusus untuk beliau dari game pertama kan. Kayak ngeselin banget di game pertama Make-It-nya. Di game kedua diambilin semua, Cowok diambil, Ruby diambil. Atau ya sekarang bakal merubah lagi pengalihan ya. Make It yang dibiarkan mungkin bisa diganggu, asuransinya ada di Cak Dera. Ya itu udah jelas sih harus seperti itu Harus sekarang. seperti itu ya. Iya, karena kalau kita melihat banyaknya crowd control yang sudah dipegang dengan Dewa, susah nih buat Make-It di awal-awal. Tapi sebetulnya juga untuk GiGFam mereka punya sisi yang lumayan Om. Kayak ada Gatot, ada Ibit. Ini juga akan mengganggu hero-hero yang bisa dibilang 4 di antara 5 hero-nya Dewa. Itu close range semua. Ya. Ini sebenarnya ya, kalau kita melihat, ya kalau memang nanti Make-It-nya harus terpick off banyak buat di awal-awal, gak ada masalah. Karena kalau late game-nya kepegang, ini mereka masih cukup unggul. Editnya, ini late game insurance loh, striker ketiga setelah Moskov dan Iya. juga Fanny. Dan kalau misalnya ngomongin karena edit kali ini, dia bisa menangin laning dari range. Wah itu bahaya banget. Karena yang diprioritaskan adalah di sini Res bisa ganggu Caravani. Oke. Tapi kalau Resnya aja udah kewalahan dengan laningnya sendiri, gimana caranya dia bisa keep up, bantu Karaling, tutup Caravani, deny Caravaninya supaya nggak bisa sembarangan bermain ke arah mid lane. Sekarang, kalau saya jadi Make-It, gimana caranya dia bisa dapetin 1 poin yang sangat mahal? Oktanya aja dulu. Ya. Abis itu mainin Karalingnya. Walaupun obstacle-nya banyak ya. Obstacle-nya banyak Badang, memang. Ruby, Chow. Cow, tiga Tapi loh. kalau Badang, Ruby, Chow semuanya melakukan cover terhadap Ling, Nah. itu akan ngebuka 2 pintu yang sangat berbahaya untuk GiGFam. Oke, dan ini adalah test drive dari Make It ya. Iya. Apakah akan lulus Lulus? ujinya? Karena ini bener-bener banyak yang bisa nge-stop dia. Sangat sih, sangat. Semuanya memang ya itu terkhusus untuk Fanny ya di game yang kedua. Cuman ya jendela yang lain masih diedit juga. Aku bilang ini edit adalah salah satu powerful hero ya. Dengan full defense item nanti di late game-nya akan sangat-sangat perih sekali dengan magic damage yang bakal dikasih. Tebel apalagi untuk edit. Oke. Betul sekali, tapi sepertinya sebentar lagi kita akan menuju ke arah lane of town. Karena pause sudah selesai. Mari menyaksikan match. Let's go. Back to the lane of town. Alright, dan terlihat ya di arah tengah sudah mulai beradu poke juga.
Tapi bedanya ini punya sisi yang lebih menyebalkan ya untuk Aboy dengan Jushinnya masih sama. Tapi ya balik lagi dengan strategi yang cukup berbeda. Berhadapan dengan Ruby Om. Ya nggak ada gangguan yang cukup berarti ke arah bot lane. Oke, ya kalau Ruby kayak susah ya. Buat kalau mau diganggu bot laningnya dia. Dan basic common langsung dipakai oleh Cadera juga. Oh, Baleski first blood akan di tangan Rizal Baleski harusnya. Dan oleh Okta yang mendapatkan kali ini sangat lumayan mahal. Membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka harus lebih waspada karena satu celah untuk bisa mengalahkan Geekfam adalah dengan memakan Baloiski-nya. Ya, dan Maykits juga ini udah mulai rotate ke arah bawah dan sulitnya untuk memakan Maybe. Karena dia juga punya Festival of Blood. Iya, sangat-sangat sulit sekali ya. Jadi hanya bisa untuk membuat Cadirnya sustain saja di lane. Biar tidak terpancing untuk recall kembali. Yap, oke. Ini susah banget sih dari Maykits buat cari target ya. Mau nggak mau ya Okta dan Okta. Tapi sejauh ini Okta memang sedang benar-benar juga berjalan bersama dengan adanya Mueza. Jadi agak susah nih. Ya, pokoknya bakal selalu di cover sih. Kalau kita melihat pengawalan di sampingnya dia ada Chow. Terus nanti misalnya maybe sudah mulai join juga ada Ruby di sampingnya. Jadi lumayan sulit untuk bisa mendekat ke Okta ya. Belum lagi Aboy kan ini damage per second. Harus kumpulin stacknya juga baru bisa angkat ke Oktanya. Ya. Tapi kalau kayak tadi sih sebenarnya juga Okta bisa punya space kan. Yep. Dengan banyaknya sisi yang akhirnya Oh, tapi Res berhasil mendapatkan double first click-nya. Tapi para pasukan dari tim Dewa mereka belum berhasil mendapatkan point kill. Membalaskan kekelian Okta dibalikan damage yang terlalu sakit. Flicker offensif. Gops, mereka nggak mau tinggal diam. Keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Geekfam di saat ada turtle terbuka ini membuat Dewa kepunya satu turtle hilang gitu saja. Oke, tapi kayaknya Pat mau kontes. Oh, Maykits dapetin lebih. Link ke depan, pas. Dengan Tempest of Blade yang mulai menghindari damage tersebut. Tepakan Link dengan 1-2 pedang yang berhasil dimiliki oleh sosok seorang fans. Membalikan kembali keadaan dan Dewa membuktikan dia benar-benar perkasa di fight kali ini. Iya, tapi seperti ada upaya pencurian. Oh, miss tadi. Iya, retry dari Van sebenarnya tadi agak miss, tapi untungnya ada secure dari Okta ya. Yep. Shadow retry lagi. Shadow retry ya, dari minggu kemarin ya. Minggu lalu. Ya, dan Maykits tadi belum sempat untuk menggunakan retry-nya juga. Yep. Cuma tadi aku ngelihat ya, dari Bade bagus banget loh waktu dia masuk ke team fight-nya. Karena revitalize di trigger juga yang membuat akhirnya team fight-nya bisa jadi sangat-sangat panjang sekali. Oke, dan kita melihat bagaimana mechanical play lagi nih untuk Vans yang akhirnya memunculkan kembali the side of him. Yep. Vans Assassin lagi keluar dan potensinya jauh lebih kelihatan sih. Ya, lebih bisa untuk setup dan berani ya. Buat maju ke depan, mungkin tahu dengan inside outside dari Assassin itu sendiri. Cadera tidak senyaman dari game yang pertama ya. Karena dia berhadapan dengan Ruby juga yang bisa sustain di lane. Bukan tipikal hero yang bisa dipaksa untuk pulang kembali. Oke, tapi dibalas itu semua para pasukan dari tim Geekfam. Ya, cuma ada Balois itu juga untuk 83 perak dan Purify. Betul-betul menyelamatkan diri depan sana. Dengan Tempest of Blade telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Dewa berhasil menangkap seorang Cadera. Di balik para pasukan dari tim Geekfam yang mengganas, Cadera harus tumbang. Udah segala macam dilakukan. Udah Avatar of Guardian, kita lihat. Udah ada sosok dari Revitalize. Purify Cadera masih belum bisa selamat. Wah, ini chain CC dari 5 hero dewa sih ngeri banget ya. Yep. Bahkan Tempest of Blade aja kan ada airborne-nya. Yap, bisa knock up orang ya ke atas ya. Tapi tadi lagi-lagi loh, nice timing dari Baloski yang masuk dan AOG dan juga menggunakan Revitalize. Sama tadi baru bahkan satu di bang. depan sana Maykits masih mau lebih dan Fast! One last hit! Fast still survive in the mid lane. Tapi tidak dengan purple buff yang berhasil dicuri Oh oleh my. Maykits. Tapi keberanian Maykits Wow. harus diacungi jempol. Dengan under kondisi yang dia miliki, 600 gold tertinggal. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan steal terhadap purple buff yang dimiliki dari sosok seorang fans. Walaupun pertaruhannya akan ada di arah turtle yang kedua. Iya, tapi itu dia decision yang berani dan kalkulasi ya. Karena memang ada bantuan juga tadi dicari informasinya ke area purple-nya. Tapi dengan turtle sekarang tidak akan terburu-buru di setup. Karena sama-sama sebenarnya lumayan imbang nih untuk assassin yang nggak ada yang gimana lebih unggul om. Avatar of Guardian di depan sana. Gagal untuk mendapatkan survive bersama dengan adanya I'm Open dan dimiliki. Fokus karena turret jadi pilihan utama. Damage-nya terlalu sakit. Retribusi telah dikeluarkan tapi nampaknya Poloski Unbreakable yang gak berhasil. Bahkan dia harus mengeluarkan satu Revitalize untuk bisa menyelamatkan Maykits. Dapetin satu turret dari bottom lane ditukar dengan sosok turtle dari top lane. Is it worth it? Menurut aku masih bisa dibilang keuntungan buat Geek ya. Yap. Kayak mereka mendapatkan turret yang tidak akan muncul lagi.
Sementara Turtle ya masih ada Turtle ketiga. Ya, dan jangan lupakan ya mereka bisa lebih membuat akhirnya lane di bawahnya ini bisa menguntungkan untuk Cak Dera. Minimal lah, minimalnya. Oke, ada engage lagi sepertinya. Wow, nampaknya engage kali ini agak cukup lebih besar. Bahkan 4 pemain Dewa terlihat di depan sana. Damage terlalu sakit dari seorang Aboy. Tapi The Race menandakan satu laning yang akan tertinggal di arah top lane. Itu bisa di-cover atau tidak oleh Lingnya. Sedangkan dia harus menuju ke purple buff. Iya, ini lumayan terbengkalai. Dari Goxnya yang bisa secure juga untuk langsung clear. Tapi seenggaknya Badang dari Red sudah mulai kembali ke lane-nya. Yep. Jadi di bagian topnya bahkan belum jalan sama sekali ya buat Gops. Masih dengan farming terus-terusan juga untuk pemain-pemain dari Geek. Dan mereka berusaha untuk menghindari team fight. Karena dari team fight-nya maybe ini sudah punya power yang cukup sekali. Kalau dia mau join buat team fight-nya dan bisa menggunakan efek sisinya dengan optimal, team fight selalu akan bisa dimenangkan dengan Dewa sekarang. Iya. Oke, bahkan jungle-nya aja Mekits mereka mau coba kejar dari situ. Dia mau coba gunduli kan dari sosok jungler yang dimiliki dari tim Geek Farm. Ini bisa dibilang Mekits seberani banget tanpa akan berhasil ditangkap oleh seorang Res. Buat para pasukan dari tim Geek Farm mereka harus melepaskan satu turret di arah top lane. Mekits yang bahkan menjadi triggernya. Mekits yang zoning out kali ini kondisinya. Itu tadi kejadian di bawah juga kan. Dia yang pegangin maybe sampai akhirnya dari Cak Dera bisa ngedapetin turret di arah bottom lane juga. Ya. Jatuhnya jadi enabler ya. Enabler yang dilakukan adalah sangat mahal. Kenapa? Karena dia jungle. Kalau dia tumbang di posisi yang nggak tepat, itu berbeda banget. Dan dia riskan loh, itu dia stoppernya kan banyak. Tapi dia selalu bisa survive, bahkan belum ada point dead untuk make it. Ya mungkin butuh, ya itu dia kekuatan dari komunikasi juga untuk Geek. Di mana mereka harus mengetahui berapa banyak hero-hero lawan yang dekat dengan dia. Karena di sini dari Dewa sendiri mainin efek crowd control yang sangat banyak. Tapi kalau nggak salah ini juga Mekits kan digadang-gadang ketika dia waktu itu head-to-head sama Tas kan di EVOS kan. Ya nggak sih? Fanny-nya juga mengerikan kan. Yap. Kayaknya bukan, mungkin untuk beberapa orang baru, tapi setahu saya Fanny-nya ini udah terdengar cukup lama, bukan gitu? Kalau dari zaman dulu bahkan Joy-nya juga sudah terdengar. Assassin ya memang gameplay mekanik The Youngblood ini loh. Iya. Ya, Balik lagi ya. Ya, setup bahkan lebih berani ya buat Geek, mereka setup duluan. Okay. Oh, tapi lihat di arah top lane one by one situation. Dan mereka menunjukkan ada sosok dari Link di depan sana. Perpasukan tim Dewa udah memberikan seluruh informasi damage yang diberikan. Tapi nampaknya terus ke depan defensive Pras dan Backhand. Still Cable. Plus retribution dan Kane. Plus point kill dari Fans. Bener-bener nikmat yang melimpah didapatkan oleh tim Geek Farm. Dengan point kill. Dengan adanya satu turtle dan bahkan Kadera tahu apa yang harus dilakukan. Mundur ke arah belakang, flicker power defense tidak bisa dilakukan. Membuat Kadera bertahan seorang diri. Memang tidak bisa dilakukan. Tapi pertukaran kali ini udah cukup adil. Iya, bahkan Geek Fam mereka menghadapi banyaknya chain CC dari Dewa. Dan cuman tumbang satu ya tadi. Iya, Cadera yang dikejar ya. Itu juga di atas kan, itu berbondong-bondong dan lainnya Langsung lari mereka siap. tahu. Dan no perfect turtle untuk fans. Steal dari Make It ini mahal banget. Iya, dan juga efek-efek dari Lantern Flare ternyata ya. Yang bisa pegangin begitu banyak hero, efek knock up-nya ke atas yang mengganggu juga pergerakan dari Dewa akhirnya. Hero jalan kaki nih, karena memang ada banyak. Jadi sebenarnya peran dari Aboy ini akan sangat besar. Oke, tadi ya udah kita angkat-angkat juga. Oke. Sebenarnya positioning ataupun apa yang diberikan sama Okta itu udah bagus banget ya untuk menyambut sisi-sisi yang ada di depannya. Tapi balik lagi, dia kan lebih ke DPS ya. Diambil. Oke, dan bahkan diambil Lagi. kembali. Diambil kembali. 2 kali. 2 kali. Make it. Keberanian yang tidak bisa kita bilang. Bukan kaleng-kaleng ini. Iya, keberanian dan kalkulasi. Kalkulasi yang tepat. Seperti dia insting, dia ikutin dari suara dan juga tahu waktunya. Ini menandakan purple buff tercuri untuk kedua kalinya. Dan ini adalah tamparan untuk Race dan juga maybe mungkin yang ada di depan sana untuk melakukan cover terhadap seorang Link. Yang wajib banget dilakukan. Terutama ketika ada buff yang muncul ya. Itu sinyal ya. Sinyal-sinyal kayak Sinyal itu. bisa jadi nih ada lawan yang masuk ke dalam buff mereka juga. Dan sejauh ini kita melihat memang cukup berimbang untuk Geek maupun Dewa sendiri. Cuman apakah team fight-nya sudah akan di-initiate oleh Dewa? Karena Dewa yang lebih punya power untuk bisa initiate team fight. Yap. Wah, tapi ini item-item dari Fans juga udah mulai kerasa tapi keangkat. Oke, keangkat dan Muesa tertangkap di depan sana. Membuat perpasukan membalaskan Dewa kali ini gak bisa menyelamatkan di saat ada Lord. Masalahnya di saat ada Lord, di saat ada Lord seperti ini dia ketinggalan 1000 gold dan Fans gak punya purple buff. Yes, dan walaupun memang dari segi resource-nya untuk Geek Fam juga udah keluar ya tadi Crimson Beacon, terus dari Spear of Destruction-nya juga.
Tapi itu bagus banget sinkronisasi yang dilakukan sama Geekfam untuk mencari poin kill dulu untuk langsung setup menuju ke arah Lord yang pertama. Wah, Lord yang pertama udah dicicil oleh para pasukan dari tim Geekfam. Melihat ada Res di depan sana dan Kadera yang lihat memancing keributan sengaja supaya Resnya dapetin Kadera. Dan kondisi kali ini dari sosok seorang dewa agak cukup bingung. Purple Buff muncul, Lord sudah dipegang. Apakah mereka akan melakukan dan ternyata teriset informasi didapatkan oleh seorang Okta. Ya, ada informasi juga. Tapi inisiasi lagi. Way up dengan form dengan serang Maleski. Tapi di versi sana dengan avatar Guardian yang gagal dilakukan. Mekis memilih untuk mundur ke belakang. Tertancap begitu saja Kadera. Berhasil mendapatkan Maybe. Dan di depan sana Res bersama dengan Muesa menjadi double kill. Looking for triple kill. Mekis memilih untuk mundur ke belakang. Maleski disukai dengan 3 pemain dari tim Dewa. Totally worth it. Sangat-sangat worth it pastinya. Dan aku suka yang dilakukan oleh Geekfam adalah mereka nggak terburu-buru. Mereka nggak terlalu over. Apalagi Maykits yang dia punya potensi untuk ngejar ke belakang loh. Tapi enggak. Dia memilih untuk oke, kita objektif aja. Lord langsung di setup. Iya, main objektif itulah pilihan bagi Geek juga tadi. Dan sangat manis memang karena melihat targeting yang dilakukan juga oleh Dewa yang menendang ke Baloski, di mana ini adalah Gatot Kaca yang punya Revitalize. Jadi banyak source skill yang terbuang yang membuat cukup mudah tadi Cadera tinggal masuk juga. Walaupun in the end harus tumbang ya. Betul. Tadi ada ancang-ancang Avatar of Guardian yang tidak berhasil juga. Udah ngeker. Ini. Gagal tuh. Cuman ya itu dia banyak banget loh source skillnya udah kebuang cuma fokus ke dia ya. Terus Cadera yang bisa masuk dengan low HP seperti ini eksekutornya. Fanny dari Maykits yang sangat mulus sekali melakukan penerbangan. Gua lebih suka tadi kalau kalian sadar lihat Fanny-nya Mekits puter balik. Dia tahu kalau gue masuk gue kelar. Dia puter balik om. Dia mundur ke arah belakang. Yang waktu ketendang pertama kali kan. Iya dia langsung mundur dan dia tahu ketika Kadera masuk dia bisa masuk. Oke. Way of Dragon menunjukkan seorang Gok tapi ditapatkan seorang Kadera tetap begitu saja. Apa terhadap Guardian? Berhasil dengan Devil Soul for defense membuat merapatkan dari tim Dewa Porak-Poranda walaupun Maleski dan free hit di depan sana Mekis memilih untuk mundur tapi Kadera Vessel Trapper Pade looking for triple kill terpakan terbuka dengan sangat bebas di bencana Geekfam berhasil mendapatkan kemenangan poin 2-0 tanpa balas dan ini dia Geekfam tidak dengan downloading strategi plan menusuk tajam penetrasi dan memaksa Dewa menuju ke dasar klasemen. Dan Mei yang sesungguhnya mungkin dibuktikan ada di Maykits. Berhasil untuk mendapatkan kemenangan penuh. No downloading game, strategi yang luas dan funny dari Maykits. Yang mungkin habis ini bisa jadi pantauan oleh tim lain. Yap, luluskah Fanny untuk Maykits? Tapi kita bisa bilang ini adalah sebuah season yang cukup mulus bagi Geekfam. Mereka sangat menanjak sekali permainan mereka dari minggu ke minggu. Sangatlah konsisten juga. Dan dengan dibukanya Fanny, dibukanya kembali peluang untuk munculnya hero yang lain. Dan mungkin catatan untuk kita yang lain adalah gold laner mereka yang juga masih berganti. Tapi decision making dari Cadera tadi, itu membuahkan hasil yang sangat maksimal. Dan kapan lagi kita ngelihat sosok Fanny